wabarakatuh, sahabat yang dia share. Ketemu lagi. Hari ini tuh aku lagi seneng banget karena mau reunian sama temen, sama-sama pemain sinetron juga sih, pemain film. Ada Pona Santal dan Natasha Indri. Kalau Pona Santal itu dulu satu judul sama aku di judul Kembalikan Ingatan Ibuku. Terus hari ini mereka tuh break syuting, makanya main ke Bogor. Aku mau todong mau bikin podcast kalian biar obrolan-obrolan kita tuh tersimpan gitu di YouTube aku ya sebagai kenang-kenangan. Oke, nanti kalau mereka datang aku kasih tahu kalian ya. Oke, Datang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia. Apa kabar, say? Baik-baik. Ini dia pemain sinetron. Ini dia. Lo makan apa lo? Yang goreng. Dikasih suguhannya makanan tradisional. Enak, apalagi pakai sambal. Lihat nih. Ibu yang selalu kelihatan muda. Padahal anaknya udah bererot sama kayak gue. Dikit kan 6. Dikit 6. Jangan gentar, merdeka. Dikit 6. Aku juga harus kejar tayang kan. Iya bener. Soalnya kita harus punya progres ya. Jadi dulu aku juga gitu. Umur berapa ya? Umur sekian gitu udah gak mau punya anak lagi deh gitu. Kayak gitu. Waalaikumsalam, ya ampun Kak Repo. Sorry ya. Telat ya. Sini teman gue bukan. Ini oleh-oleh tadi kan gue jalan pagi ada acara ada dilihat sama Bapak Panglima. Oh, bukan sih, di kebunnya Bapak Panglima. Wow. Nah, terus ini bagi hasil buat lo? panen. Enggak, dia punya peternakan di belakang. Punya Emang dia kalau sendiri. peternakan panen juga ya? Gelundung-gelundungnya gue lihat. Ini masih aman. Iya. Secara kalau ke rumah suhu itu harus bawa-bawaan Harus, ya. Itu Kalau nggak suruh tradisi balik. ember. Masalahnya kita di sini mau makan banyak, malu kalau mau bawa apa-apaan. Sekarang kita lanjut aja kali ya. Mau kemana kita? Kita mau nongkrong di kafe di daerah Bogor ya, Teh. Bogor. Pokoknya nyari ya. Soalnya belum tahu ini di daerah. Belum tahu di mananya. Lu ngikut aja. Aku ngikut. Ngikut. Soalnya dia paling bontot jadi dia ngikut aja. Ngikut Biasanya kita gua kemana. ya paling bontot, sekarang punya adik di sini. Jangan bisa. Mari kita jalan bersama. Oke. Ini orang satu lagi kemana ada yang kabur. Gimana? Sembunyi. Oke, kita jalan dulu guys. Teteh, yang menyetir Teh Yanti. Udah pada kurang ajar lo. Udah gua yang paling tua, gua yang disuruh nyetir. Hai Say. Kemana kita? Sekarang pasukan Bodrek mau jalan. Kita mau nongkrong dulu ya, Say. Say, ini kita ada sedikit cobaan. Apa tuh? Ban kita kempes. Oh. Jadi kita lagi cari apa teh? SPBU. Cari kakak SPBU Bukan. terdekat. Secara kan sekarang bobot badannya kan tinggi banget. Terus berat banget. Udah gitu ban gua langsung kempes sebelah kiri, berarti yang berat Pona sama Raka dong. Say, puas. Doain ya, semoga kita cepat dapat tempat tambal ban. Masalahnya ini kan isinya mesin nitrogen. Jadi mau nggak mau kita harus cari pom bensin. Oke, Say. Gimana Dix? Kakak aja yang pusing, aku ngerucak. Ini sih gue pernah lihat dekat-dekat sini sih ada. Pona. JJ. Kita pernah dari sini sengaja. Jalan-jalan kita. Dia dari tadi awas teh. Tenang, bismillahirrahmanirrahim. Ini Cece. Jalan sendiri iya, desa. Nyetir iya sambil megang kamera iya, gimana nggak awas teh. Kemana kita? Kita mau ke Sumarekon, ternyata pilihan terakhir karena di situ banyak tempat ngopi. Ada tempat-tempat baru ya, tapi kita belum tahu tepatnya di mana karena ada beberapa tempat. Nah, mau lihat ya. Sampai kita di kawasan Sumarekon Bogor. Bukan Bekasi ya, Say? Tapi kita bawa orang Bekasi nih. Tuh. Ngerat, namanya Mountain View Terrace. Sudobro. Oh, kita mau ke situ tuh. Sudobro. Banyak tempat baru ya, Say, di sini buat teman-teman yang dari manapun, dari Jakarta yang butuh healing. Di Bogor tuh Sumarekon udah buka kawasan perumahan plus dengan restoran dan kafe-kafenya. Tuh. Kalian lihat sendiri tadi ya di video ini ya. Tuh, ada teras by pelataran, Say, di sini, Say. Di pelataran apa di situ? Kita parkir sini aja. Bebas. Banyak parkiran. Nih, tuh.
Sini aja di dalam. Kita mau ke sini. Sudah bro. JJ, Indri, jangan pada autis deh. Kenapa Ini kita nggak mau lepas. Ampun, tetep ya. Kopi cantik. Ini cantik ini. Gimana? Ini bukan kopi cantik, Bukan. lagi Rasanya gimana jus rasanya? cantik. Kita di mana ini? Ini kita di apa tadi namanya? Sudo Brew. Ya, sebenarnya di sini kopinya enak, tapi karena kita lagi, kalau gue sih yang mahnya ya lagi bermasalah. Jadi pesannya ini apa tadi, berry, mango berry, endul. Sumpah endul, recommended banget kalau lo pesan ini di sini. Oke. Kalau kalian mau ke Bogor, terus nggak mau sampai naik ke atas cari kafe, di sini ada apa namanya tadi? Sudo Brew. Pemandangannya bagus, terus suasana di dalamnya juga enak, terus makanan juga nggak mahal ya. Ya aku pesen pizza apa tadi, margarita ya. Iya. Coba kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Ada siapa? Bisa enak lah. Karena kalau aku penyuka keju, makanya sesungguhnya body. Kalau adik-adik yang dua ini, Coklat. padahal yang kurus makannya banyak. Gila, dibocorin sama si Tete. Ini menggilkan kan? Ini juga nih. Mumpung lagi pada break syuting, puas-puasin lah makan. Nanti kalau mau syuting diet lagi, oke? Puasa masih. Bukan diet lagi. Ayo. Nah, kita sambil ngopi gini. Sebetulnya sih kita temenan tuh udah lama banget ya. Apalagi kalau Pona itu mungkin udah 20 tahun. Heeh. Dan tahun 20 tahun kita berteman. Tahun 2000-an ya, Teh? Tahun 2000-an lah ya. Dulu tuh ya. Awal mula bertemu ini gimana tuh, Teh? Pertama ketemu kita satu frame Oh, satu judul bareng. gitu. Judulnya tuh Kembalikan Ingatan Ibuku. Nah, kebetulan Pona ini Saya pemeran utama. Aku di situ peran pembantu utama. Dari situ bersahabat sampai sekarang udah kayak saudara gitu. Panjang Iya. kalau motor rangkanya mas, cerita gue tuh panjang. Kalau- Maaf ya, saya mah orang kampung, jadi kalau makan pizzanya, kalau Teteh kan nikmat sultan, makannya pakai sendok sama garpu, gua mau pakai tangan. riuh, Pakai lebih garpu. nikmat. Ya, kita berdua Iya. pakai. Terus kalau sama Indri ini baru sekitar 3 tahun ini ya kita ya. Baru temenan sekitar 3 tahunan deh gitu. Cuman memang alhamdulillah hubungannya juga udah baik banget, udah kayak saudara gitu. Kakak tertua. Terus mungkin sahabat Yanti Yasser pengen tahu nih ya, Pona Chantal itu terjun ke film tahun berapa sih? Gitu. Dan awal karirnya tuh nyanyi atau karena ini nih penyanyi juga, dia punya band terkenal juga gitu. Suaranya bagus. Alhamdulillah. Tahun berapa sih Pon dulu? Kalau sebenarnya bukan sinetron duluan gue Teh, tapi Iya. nyanyi. Nyanyi Gue duluan ya. nyanyi dari SD kelas 5. Terus Gara-garanya nyokap gue maksa gue kan gue suka nyanyi tuh kan. Terus nyokap gue maksa gue ikut 17-an. Gue Pertama kali tuh. nggak mau begitu dikasih panggung gue beraksi lah di situ kan. Oh, kok
jadi orang pada suka gitu loh. Toto dipanggil sama ini, gue nggak tahu ya, lupa, pokoknya intinya Toto nyanyi udah. Terus waktu yang bersamaan kelas 6 itu kelas 5 tuh gue nyanyi, kelas 6 gue masuk tim teater Adinda. Kalau masuk teater ya? Iya, gue masuk teater Adinda. Dari situ gue baru belajar berapa bulan, alhamdulillah. Nah, tahu-tahu dulu gue tuh main pertama kali sama Bang Tabah Penemuan. Jadi adiknya dia. Gitu. Gue pernah main juga tuh sama Ya beliau. Kan? Seru. Sekarang Di udah MNC itu. Iya, dia beliau. Bang Tabah udah hijrah alhamdulillah. Jadi main sama dia terus tuh lanjut terus dapat TPI. Jadi kalau dulu kalau sorry kalau gue bukan Tabah, adanya siapa? Tata Nah. kakaknya itu Kakaknya sama Bang Tata. Oh, lu sama Bang Tabahnya ya? Gua dua-duanya. Cuma cuma kali sama Bang Tabah gitu loh. Waktu itu pernah juga satu film sama Bang Tata. Intinya gua di teater Adinda. Udah terus syuting. Dari situ kalau sekarang kan kita casting ya. Dulu tuh zaman gua SD SMP, stasiun TV karena nggak ada stasiun TV banyak stasiun TV itu yang datang ke teater. Udah gue ke teater Adinda itu dari zamannya TPI baru tayang tuh pelajaran pendidikan. Kita di casting di situ lihat mana yang mereka suka, yang bagus, itu yang dipakai. Alhamdulillah gue walaupun anak baru tapi udah kepilih. Syuting tuh banyak tuh, gue selalu bagian matematika dan fisika untuk pelajaran itu gitu loh. Udah, karena kan itu harus berurat, kebetulan pada masa itu matematika dan fisika gue bagus, jadi mempelajari skrip itu tuh gue gampang gitu loh. Udah, jadi gue bagian itu, tayang tuh dulu seminggu 2 kali kalau nggak salah di TPI ya, jadi syuting. Terus gue ikut Labiron, teater Labiron di TVRI. Lagi-lagi gue main sama, jadi adanya Bang Tabah sama Eksanti, kalau nggak salah dulu Eksanti, tau kan ada senior juga dia. Jadi adanya dia lagi untuk TVRI, sama tuh itu produsernya yang datang ke tempat kita latihan, gitu zaman dulu. Mereka nyanyinya sama Eksanti, gue pernah MD deh. Iya, pernah ya. Zaman gue SD itu begitu. SD itu gue tahun berapa ya? Gue lupa 90-an lah gitu. Udah ke sini udah berlanjut nggak berapa lama. Gue itu kan nyanyi rekaman. Gue lagi nyanyi di mana? Ada yang ngajakin untuk bukan diantar. Gue lupa ya. Untuk ke apa tuh dulu tuh namanya label itu namanya apa, Ramayana ya? Lupa gue. Itu album pertama gue itu SMA. SMP kelas 3 mau masuk SMA. Udah keluar tuh judulnya 2 kali jatuh cinta, labelnya 2 kali judulnya. Udah, yang kedua gue sama Billboard itu labelnya Andai. Waktu itu barengan sama Stinky, sama Rani, sama siapa lagi, sama apa Junior tuh, Kus Junior. Di label itu waktu itu berempat. Nah cuman kan yang lainnya kan jalan. Gue kuliah waktu itu, gue kepending kuliah udah promo-promo, cuman promo aja gue berbarengan sama almarhum Andiliani. Andiliani, gue manggil abang ya, kayak abang Andiliani. Gue tuh kemana-mana promo sampai akhirnya beliau meninggal, kecelakaan kan. Itu lagi promo albumnya dia. Kita keluar kota barengan tuh paketan lah. Udah, terus gue kuliah. Gue lagi fokus kuliah di Pancasila nyelesain sambil nyokap juga. Lu Pancasila dulu? Pancasila hukum, fakultas hukum. Udah gitu Aku nyelesain. kenapa ya nggak jadi pengacara malah jadi artis? Ceritanya panjang. Terus berlanjut lah, terus ngisi lagi ke merit. Habis merit kan Eka divorce ya pas anak 1. Wow, nggak boleh wow ya. Disitulah terjun lagi ke syuting lagi. Agak banyak tuh ketemu lah Tayanti salah satunya. Satu judul bareng kita. Dan waktu itu kita latah bareng. Jadi aku pada saat itu lagi latah dan latahnya jorok sekali. Alhamdulillah, terima kasih suamiku tercinta karena pernah mukul aku 2 kali dari pundak. Langsung sembuh. Karena ini parah. Dan latahnya tidak patut ditiru. Kalau karyanya boleh ditiru, kalau latahnya tidak. Jadi kayak gitu. Terus Anda juga dapat beberapa iklan waktu sama Tayanti. Waktu itu aku dapat FTV ya Teh. Kalau di FTV aku tuh peran utama terus. Nah terus dapat lagi kontrak sama Trans 7. Ternyata itu serial film. Kita dulu main di ini juga bioskop Indonesia kan? BI ya, kita dulu bilang bioskop Indonesia zaman-zamannya dulu tuh BI kan dia tuh kayak stripping juga sih sebetulnya, tapi dia judulnya beda-beda gitu. Iya, sama kayak ternyata. Ternyata juga iya, sama gitu, beda dan ada berapa tim. Iya.
bukan serial say. Itu Satu film, iya, satu film itu selesai kita gitu, trans bukan ya, serial. trans TV ya. Film, jadi film ini beda lagi. Tapi Nanti- pemainnya tapi itu pemainnya itu gitu. aja, tapi ceritanya kita berbeda-beda gitu. Lu googling deh ternyata. TV, gue selalu dapat peran yang Teraniaya. teraniaya. Aduh, pokoknya kasihan deh. Jadi Gitu. kebalikan sama Ike ya. Oh, waktu itu Eka itu dianiaya oleh Debbie Margareta ya, Baby Margareta ya. Ya kan? Peran pembantu juga kan di situ Iya. kan? Jadi ceritanya di situ laki Eka diambil sama Baby Margareta. Iya. Tuh, kalau nggak salah. Apa beda cerita ya teh? Gue lupa. Mereka lupa gue juga. Saking Oh, beda, beda. beda, Beda. Kita itu kan cerita. sama Mas Roy. Iya, Halo, Mas Roy. iya. Mas Turaikan Roy. Kita lagi cerita masa lalu itu. Saking banyaknya Ya. jadi bingung. Gitu. Kalau Terus kalau sekarang aktivitas Kona masih nyanyi, MC. terakhir itu iklan untuk Oli berdua sama anak berapa tahun yang lupa ya. Terus terakhir sekarang ini Leti cuma MC nyanyi event-event aja. Tapi kan kemarin kan rencana film yang baru kan mau berjalan Ya. juga ya. Semoga kita bisa satu judul baru. Amin. Ibu produser doain ya. Masya Allah. Terus kalau lo Ndri, tahun berapa lo terjun ke film? Itu tuh pertama banget tuh tahun 98 itu masih sekolah. Itu masih SMP. Ya sama waktu itu kan 9 SD ya. Iya. SD kalau malah SMP. Itu tuh aku baru berapa kali, tapi pulang-pulang pagi terus kan itu tuh. Jadi ya Allah, dari rumah tuh jam 4:30 itu langsung siap-siap ke sekolah. Sering. Lanjut bentar. Langsung siap-siap ke sekolah. Nah, pertama-tama kan sembunyi-sembunyi tuh. Pertama oke, kedua mulai ketahuan. Kenapa kedua mulai ketahuan tuh? Ketiga ketahuan, benar-benar ketahuan. Mama juga. Terus kayak di situ stop langsung. Nggak boleh ikut lagi karena masih sekolah. Udah fokus aja ke sekolah. Nggak usah. Kenapa makan? Makan. Terus? Ya udah di situ padahal pada saat itu aku udah dapet tawaran iklan. Udah berapa iklan tuh, dari Coca-Cola, Trevor itu udah nawarin kok aku langsung tuh. Ponakannya mau ikut nggak tuh? Udah tuh akhirnya. Kamera lu di sono ya? Oh iya. Kan ceritanya ke sini. Kamera lu di sono ya? Nanti teman-teman gua nggak bisa ngeliat kecantikan lu loh. Terus? Nah terus akhirnya karena larangan papa itu lah jadi fokus ke sekolah. Sejak itu vakum itu nggak nyampe setahun, cuma berapa bulan doang. Berhenti Beberapa tahun ini lanjut lagi. Total itu lama ya. 8 ke sekarang ini belakangan ini Baru beberapa tahun ini beliau ini terjun lagi ke Terjun film. lagi. Dan sekarang yang syuting lagi promo, masih berjalan syuting apa? aku nih sekarang lagi berjalan. Tapi judulnya masih dirahasiakan ya, karena belum tayang. Belum boleh di spill tapi bersama Prilly ya, maksudnya di PH-nya. PH-nya Prilly itu sinemaku. Di situ aku main sama Om Cok Simbara, Sama FBK. Kak FBK, sama Jack Bagus dan lain-lain. Situ yang kebantu juga sih sama jam terbang mereka dan aku yang ini lagi jadi seru sih ya, jadi enak tembakannya. Suka dukanya apa sih di film? Pernah nggak suka dukanya apa? Dukanya paling pulang pagi ya, Kalau Kona? begadang gitu-gitu ya. Kalau gue pribadi film syuting sama musik itu passion ya. Jadi itu bukan kerja buat gue. Iya, Gue ditarik-tarik kayak Iya, lainnya kameranya sempit begini. Ini tiga tuh desek-desekan banget. Ini teman kita satu orang lagi, ini ibu komandan, Ibu sampai komandan. nggak masuk ini ibu komandan karena emang kita penuh ini. Terus suka dukanya apa? suka, kalau gue lebih banyak suka daripada dukanya. Dukanya kalau kita misalnya nunggu ya, benar nggak? Saat syuting Ya kan itu, artis memang dibayar buat Iya. nunggu. kalau nyanyi mostly tidak ada duka ya, karena ya kita datang sesuai ya gitulah. Cuman kalau di syuting ya teman-teman juga udah tahu dukanya adalah paling saat nunggu lama ya kan, atau kadang yang paling kesel adalah kalau pemainnya telat. Nah kita udah datang Kita udah pagi-pagi ya kan, udah dari rumah cuman mandi. Kalau zaman doang, dulu tuh buru-buru. biasanya anak-anak yang baru muncul-muncul tuh yang lagi naik-naik daun gitu kan biasanya. Tapi walaupun itu oknum ya nggak semua. Ya. Nggak semua, cuman Kalau kan kita selalu ada on yang time. begitu. Nah itu sih. Terus kalau pulang tuh udah kemalaman, pagi harus udah di lokasi lagi. Kita tuh mobil kita sampai kayak ini ya, kayak Rumah. harapan rumah Kedua semua di situ. di situ. Jadi kita mau berangkat 1 minggu 2 minggu tuh peralatan semua udah ada di situ. Itu sukanya udah orang-orang film itu udah seperti itu gitu. Ya alhamdulillah ya berjalan karir sampai Iya. detik ini kita sehat, masih bisa berkarya gitu. Makanya maksudnya nggak ada capek sih, suka duka sih, bener nggak sih Teh? Iya, nggak Sebenarnya ada kalau capek. syuting itu dan Kan- nyanyi, kan Teh Yanti juga suaranya bagus loh. Udah tahu belum? Wow, udah suaranya bagus loh. Apalagi kalau ngedangdut, terus rock juga bisa. Dia mas kalau perusahaan dia mah almu gak ada. Apa lo mau gua ada, gua bisa gitu.
Man dianya Jadi aja. orang kagak kebagian ya. Iya, dia ambil semua sama dia, senam iya, Nyanyi, iya, MC. MC iya, syuting Acting iya. Dagang, jualan. Jualan juga dia jago. Diambil semua dia serakah, dibeliin. Sampai temen gue bilang, lu jangan lu terus dong Gian, orang gak kebagian gitu. Karena dulu aja aku kan gitu sampai sebulan itu bisa dapat 5 judul gitu kan. Apalagi dulu lagi banyak banget sama waktu di MNC kan sama Femi tuh. Sering banget bareng sama Kami Permatasari. Ya. Tuh, gue boleh promo ya, Teh ya? Boleh dong. Itu teman-teman Tayanti dia manggilnya. Aku ada YouTube namanya Diary Mapona. Jangan lupa di subscribe, di like Iya. sama di komen ya. Iya. Terus aku juga punya band, udah keluar 2 single namanya Pinkot. Aku main tuh aku Dia ngeband sorry, tuh sama Mas Edo gitarisnya Voodoo. Salah satu lagunya Pinkot itu merecycle punya gue deh. Merecycle lagunya Voodoo yang berjudul Hasrat Jiwa yang kebetulan tuh ciptaannya Mas Edo sendiri. Terus untuk yang single keduanya itu Terluka. Ini mah beneran bayar, ini di YouTube gue Ya, nih. ya. Bayar ini sama gue, dia promo nih. Jangan lupa ya di searching ya, di love Iya. ya, didengerin ya. Bantuin ya. Kalau di Spotify Pinkot Band nama band Kona tuh Pinkot. Pinkot dan Gitu. sama siapa aja tuh? Bertiga. Sekarang Edo, ganti Edo. sama Mas Edo yang pasti Edo. memang ngebangun dulu berdua sama Mas Edo Widis. Terus sekarang sama Meti, tapi kita belum manggung Tapi bareng. pernah ada bisnis juga kan? Ada sih kalau Soalnya gini, kalau artis itu kita kalau nggak punya bisnisan lain sulit bisa juga, nggak bisa, bukan nggak bisa hidup sih. Kalau nggak pinter manage kan Repot. agak-agak. Tapi lo bisnis juga kan ya? Ya kecil-kecilan Iya, aja walaupun yang kecil-kecilan apa sih kayak tas-tas kayak gitu ya, Iya. gue lihat ya, yang apa etnik itu India ya? itu lebih ke Produk-produk India. bantu teman sih sebenarnya ya, karena kan aku ngisi waktu kalau lagi nge-syuting. Kebetulan teman juga buka usaha, ya udah dia minta dia tolongin bantuin gue dong gitu, jadi modelnya kayak atau juga bantu promosi, ya udah aku ikut apa salahnya kan ya, bantu temen juga gitu. Ya udah jadi sharing dari situ gitu. Jakarta apa di Bogor. Oh di Bogor? Oh lo di Bogor malah? Itu bisnisnya di Bogor. bisnis di Bogor tinggal di Bekesong. Iya, itu Tapi kan dia tinggal di Bogor dulu. itu lebih ke sebenarnya itu teman sih punya kan ya, aku cuma di situ involve untuk bantu gitu. Di dunia dia Bantu dan untuk jualan. karena Chip in juga nggak? apa tuh? Chip in dana. Enggak sih, semua dana dia yang atur semua. Oke. Bagi hasil tapi ya. Jadi itu kan import langsung dari India ya. Gitu. Wah, tuh Bisa boleh tuh. langsung IG ada IG-nya nggak sih? Ada. Iya, Kepoin di- IG-nya. Udah deh, bodoh deh. IG gua tempat jualan. YouTube gua tempat jualan serah deh. Mau promo kepoin aja di IG damas_handmade. Jadi di situ tuh ada semuanya produknya, itu katalog kayaknya ya. Jadi memang asli from India, handmade ya, benar-benar buatan tangan. Pabriknya di sana. Jadi kita kalau udah mau bikin produk baru itu kita di sana. Jadi ini tadinya aku sama temenku mau kesana bulan Desember ini, tapi berhubung aku ada Ke India? stripping, aku ada stripping, jadi dia doang sendiri kesana kerja di Purni. Nanti jadwal aku ke India nanti Februari, kelar syutingnya ini. Semoga lancar ya. Amin, amin. Dengerin ya sahabat-sahabat Yati Aser, bahwa teman-teman ini walaupun mereka single parent tetapi mereka sibuk di syuting, jualan, mereka MC, mereka nyanyi, mereka dagang, pokoknya yang penting halal. Yang penting halal. Yang penting halal semuanya. Semua dijalanin gitu, nggak ada gengsi ya. Kalau kita nggak makan nggak dikasih orang. Yang penting nggak nipu orang, yang malu kalau nipu orang. Itu amit-amit ya, gitu mau kerja apa aja deh. Ya orang mau ngomong apa bodo amat, emang dia ngasih kita makan, ya kan? Emang Ibu jangan curhat, Ibu. kita pengen beli ginian dikasih sama mereka kan? BRP Sama suka Teh Yanti yang ngasih. Iya kan? Kita sama Teh Yanti yang ngasih. Kalau orang mah bodo amat. Kalau Teh Yanti baru kita dengerin. Orang bodo amat. Suhu ya, secara suhu ya, suhu ya. Doa Ya, aku sih maksudnya gitu. semoga rezekinya nanti Amin, ya Allah. Satu pasangan yang luar biasa, bisa merubah kita ya. Kita kan ujung-ujung Teh Yanti kan udah dapet pasangan, lo doanya gimana sih, Say? doanya mendapat pasangan seperti Teh Yanti. Oh, oke, amin. Udah ada pasangan. Lo doain Teh Yanti. Udah dulu doa. Dia kan pengen pasangan yang seperti pasangan aku. Mau kan harus pakai hijab, dia kan nggak mungkin pakai hijab. Dijimat. Maksudnya baiknya gitu lah ya. Iya, yang bisa Baiknya. merubah total ya kan. Jadi gue berapa derajat pon? Teh Yanti Berubah berubahnya 180.
Kebayang ya guys. Dulu dan Enggak deh, gilanya enggak. Gilanya Gilanya masih, rock and roll masih, berarti bukan 180, 160, 20% masih ada sisanya rock and rollnya saya. Kayak 160-nya berubah sejak sama Mas Edi lah. Mas Edi. Dulu dandanan gue gimana? Wow, jangan sedih, say. Ya, Plus, tank top, celana pendek, badan kecil soalnya. alah dong anak zaman sekarang. Iya, soalnya dulu kan kita punya prinsip nggak apa-apa lah kita pakai baju seksi, yang penting orang nggak bisa ngapa-ngapain kita Nah, gitu kan prinsipnya iya, kan. Yang penting iya. kita bisa jaga diri kita gitu. Ya, walaupun sekarang ya belajar kita sedikit-sedikit. oh iya, tadi dulu. Saya gantian, kita dong ditanyain. Kita tanyain dong, ya kan? Kan dia biasa nanti nanyain orang. Ini di Sekarang sini kita balikin. kita balikin, kita Loh, tanya ini kan dia. YouTube gue Bodo yang amat, bertanya sama tamu. bodo amat. Kenapa jadi gue yang Ya, ditanya? biarin aja, biar orang juga tahu. Jangan cuma teteh nyetel kehidupan orang, tapi kehidupan teteh juga orang. Si Teti tuh Ngepoin. gitu. Kepoin. Bener gak, Say? Bener Lo banget. mau nanya apa? Gue yang nanya nih. Aku mau nanya dong Tianti, awal mula Tianti bisa nyemplung ke dunia entertainment tuh apa? Keceblum. Sebetulnya aku terjun ke dunia sinetron atau film itu gak sengaja. Jadi aku itu bukan sengaja misalnya ikut casting, mau main film apa enggak. Percaya nggak, gue udah punya. Jadi aku ya, kenapa jadi formal ya gue Iya, dulu, iya. gue dulu ya. Gue itu turun pada saat itu tahun 2000-an itu nggak sengaja. Jadi aku lagi ke salon, lagi jalan lagi mau keribat atau potong rambut lah. Di situ ketemulah Mas Ade Stopo. Jadi itu tuh biru manajemen artis ya. Dulu mereka itu membawahi kayak Jaki Dima, Ina Azri, gitu, Selima, apa sampai biasanya juga pakai tangan. Nah di situ terus tiba-tiba Mas Ade itu gini ngomong, kok kamu dulu kan rambutnya masih lurus kan, masih polos kan. Terus yang gue bilang, gue masih ada gingsul-gingsulnya. Kok kamu kayak Sandi Harun, dia bilang gitu. Kamu kuliah di mana? Salah, ketipu kayak lu. Anak udah banyak belerot tapi ya kelihatan punya anak banyak. Iya, Kecil banget kan badan gue kan. Sudah gitu, mereka ngomong, mau main film nggak? Hah? Gue bilang mau main film. Film di mana? Nanti aku bawa ya ke Star Vision waktu itu, Star Vision. Dibawalah aku ke Star Vision. Nah di Star Vision itu, alhamdulillah pas aku dibawa ke Star Vision, aku langsung udah peran tanpa casting, tanpa apapun ya. Jadi, kamu jadi peran ini. Waktu itu siapa sih yang Tahun meninggal? berapa tuh kan? 2000-an ya? 2000-an itu. Nah udah gitu, itu anak aku masih kecil, Dika tuh masih kecil. Itu udah anak 4. Nah mereka bilang, masa kirain masih kuliah? Dia bilang, saking badan gue masih langsing banget gitu. Jadi gue kalau jalan mata gue tuh kayak adik kakak gitu. Nah dari Star Vision itu, dari Multivision itu akhirnya dari mulut ke mulut lah tahu. Jadi akhirnya dipanggil sama MNC, terus Star Vision ya, SCTV, terus Star Vision, terus Trans, terus zaman dulu tuh ada Bintang Innova atau apalah. Akhirnya terjunlah sampai detik ini tuh hampir 150 judul. Wow. Tapi itu banyak kan sinetron sama FTV ya, sama layar lebar juga sih. Kemarin terakhir kalau layar lebar, Sama itu ya, Nay ya. jadi ibunya Nay. Filmnya Itu Kasih Namis Kami, jadi ibunya Nay. Itu sama Mas Raikan juga. Iya. Nah terus sama buat saingan TVRI kemarin 8 episode tuh. Terus dari situ udah berjalan sampai aku menikah lah sama beliau yang akhirnya kurang iya. Suami aku cuma bilang sini-sininya mau mentingin rumah tangga atau mau mentingin karir gitu. Karena salah satu emang harus akhirnya aku lebih sering kan ke Kalimantan ikut-ikut. Jadi setiap ada callingan syuting nggak bisa, setiap ada callingan syuting nggak bisa gitu kan. Jadi iya. Cuma kan karena kita masih ada jiwa seni ya, nggak bisa lah kita Itu triknya Mas Edi. iya trik biar nggak syuting. Bininya nggak syuting. Jadi dibawa mulu ke sana kemari, ya kan? Pinter Mas Edi. Jadi gitu. Tapi alhamdulillah orang kan mau masuk ke dunia film itu kan melalui casting apa segala macam gitu kan. Aku tuh memang benar. Alhamdulillah kita kebetulan itu memang langsung masuk tanpa ngalamin jadi figuran. Bener-bener deh langsung saya dapet peran alhamdulillah gitu. Tapi yang membuat membuat aku bertahan di situ tuh satu sih yang aku jaga, satu hubungan baik dengan sesama pemain, kru, sutradara, karena itu karena kita kerja tim kan ya Pon. Terus kita juga on time. Kalau perlu aku tuh biasanya dulu kalau datang syuting tuh udah make up lu gitu enggak? Iya. Iya. Gua enggak.
Tapi gue datang sebelum jam callingan, misalnya jam Iya. 8, jam 7, setengah 8 gue dari sana. Karena kan yang callingin make up-nya. Iya. Gue kan make up sendiri, udah Nah, gitu. kalau aku enggak sih, alhamdulillah memang sebenarnya kan memang senang make up sendiri. Jadi kalau aku tuh nanya biasanya judulnya apa, ini perannya ini, terus itu peran aku di situ sebagai orang kaya atau orang miskin gitu. Jadi aku sesuaikan make up itu dari rumah, udah make up. Jadi kalau pas datang aku udah tinggal ganti baju. Baju pun aku bawa. Oh iya, kalau misalnya perannya itu normal ya, maksudnya Normal. Kecuali bukan sanggul drama ya, gue apa. sanggul nggak bisa ya. Kan, kan mostly itu apalagi di ternyata itu 2 tahun. Iya. Itu horor ceritanya. Jadi ganti-ganti. Kalau gue dandan sendiri, gambar mungkin. nggak mungkin. Gak mungkin. jadi horor Nggak Iya. mungkin. Iya kan dandan muka gitu. atau jadi komedi. Iya. Tapi paling enak apa sih? Komedi kan? Komedi Kalau horor cerita, sih. enggak, kalau gue lebih suka peran komedi. Kalau di ternyata itu komedi horor kan. Jadi Bukan ternyata maksudnya, itu film enggak, maksud gue secara untuk syuting kan untuk syuting, lu sukanya nih untuk genrenya apa gitu? komedi horor. Komedi horor ya? Karena mencekam tapi ketawa gitu, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba kayak gitu, tiba-tiba tegang, kita tuh dibikin up and down gitu. Yang tiba-tiba lampu apa itu namanya lighting kita jatuh, itu gua berapa kali saya. Oh, gue pernah, iya. Ini jatuh di depan gua, brek. Aku pernah main di aku pernah dulu Tahu film horor dulu tuh kan begitu. kita dulu apa Aspro atau apa ya? Aspro, Ya, production. itu dia biasanya untuk tayangan luar kan, Iya. Singapura atau apa. Iya. Jadi aku dulu pernah punya pengalaman syuting, dan di situ aku jadi istri yang teraniaya oleh suaminya. Terus akhirnya meninggal lah, bunuh diri gitu kan, dan aku tuh jadi setan. Nah, jadi aku make up tuh setan. Jadi karena itu make up itu dari luar ya, memang bagus banget gitu kan. Sampai aku tuh nggak berani ke kamar mandi ngelihat kaca karena aku takut sama aku sendiri. Iya, jadi sampai asisten aku tuh Sama. untungnya sorry ya, agak-agak lah gitu ya, agak-agak tulang lunak gitu. Iya. Sampai gue bilang, Lehoi. pokoknya lu masuk ke kamar mandi, lu ngadep ke pintu deh gitu ya. Nanti gue mau pipis mau apa, karena gue takut gitu. Enggak, gua buka kamar mandi, gua takut jadi gua sendiri. Tapi itu kejadian. Sorry ya, ini agak berisik, ada mesin kopi. Tapi itu kejadian, jadi pas jam 2 malam, kita syuting masih malam tuh, jam 2 malam. Tiba-tiba ada adegan kan yang pakai seling itu loh, Pon. Iya, Jadi kan iya. kita didorong tuh. Taunya, jadi di adegan itu aku tuh harus teriak hihi gitu. Tiba-tiba dong aku belum bersuara, Ada yang ketawa duluan. Ada yang ketawa duluan, dan itu bener-bener yang lari semuanya. Bener-bener sumpah deh itu lah itu. Makanya kenapa harus baca doa dulu, harus apa dulu. Jadi karena selalu ada kan kalau syuting horor kan ada. Bukan gitu ya. Ya itu juga sampai ada krunya yang ini, dia lagi naik motor pas orang catering sampai patah tangannya pas syuting itu. Jadi tiba-tiba si motornya itu kayak nabrak sendiri, kayak jalan sendiri, padahal dia udah berhenti nih, tiba-tiba kayak gas itu jalan sendiri. Jadi ya itu katanya sih ya kurang baca-baca lah gitu loh. Makanya itu ya suka dukanya kayak gitu. Ya kalau masalah pulang pagi sih memang resiko ya, tapi emang bener kita sampai pagi tapi kita nggak ngantuk, kecuali yang nganter. Iya, yang nganter pasti Bosan, ngantuk. bosan. Jadi orang kalau yang setengah hati tuh terjun ke dunia keartisan atau dunia film, Yang nggak sabar. yang nggak sabar itu nggak bisa. Ya. Karena kita bisa disanggul. Aku pernah syuting sanggul dari jam 8 pagi sampai jam 9 besok pagi. Oh iya dong, kita emang Jadi tidur gini. Begini. Kalau nggak gitu, gini nih, Iya. coba gini di kursi. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kalau sangkulan pakai yang bantal leher kan. Jadi bisa Tapi gini. alhamdulillah ya, kita nggak kena narkoba. Amit-amit. Amit-amit jangan sampai. Maksudnya kita syutingnya itu dalam posisi yang benar-benar emang fit aja gitu loh maksudnya. Cuman kalau sekarang kayaknya gue udah nggak kuat deh kalau sampai sampai dari pagi ke pagi lagi gitu loh. Iya. Ya minimal jam 12 lah harus syuting. Tapi Iya. kan sekarang PH sekarang kan syuting sehat kan? Bukan, kita udah umur segini umur pelor saya. Masih ada. Gua minum masih kopi ada PH sehari sampai 3 pagi. kali Ada ya, ya? tetap Kemarin aja aku gitu. sempet, nggak usah sebut ya. Itu aku sampai jam setengah 7, jam 7 pagi. Dari callingan jam 7 pagi. Iya. Sampai jam 7 pagi. Sampai jam 7. Jadi kalau penonton semuanya yang ada di rumah, kalau ngelihat tayangan kita di TV kayaknya enak ya 1 jam kelar. Padahal itu kita kerjanya bisa 4 hari dan nggak tidur. Udah di make upin dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi besok pagi itu sanggul masih nempel. Iya Je- benar banget. Make up mesti on. Make up masih on time. Sanggul kita sampai disanggap. Iya. Jadi luar biasa ya. Sebenarnya tuh aku tuh amazed sih sama para
para entertain ya, karena untuk menjaga muka itu kan benar-benar aset ya. Sedangkan kita tuh harus contohnya nih harus jam on terus gitu. Terus paling istirahat cuma Oh berapa jangan jam. sedih, saya mukanya kejerawatan waktu ini. Oh iya, aku flek. Oh, flek jerawatan. Gitu ya, kita mesti aware banget kan. Karena gitu susah ya. gitu, kapan kita pulang jam 3, kapan mau pakai skincare, kapan bener mau ke klinik, nggak ada. Jam 7 udah lokasi, palingan jam 8 paling deh. Itu. Tapi thanks God banget ya, Ibu tuh sekarang dapat yang syuting sehat. Ya. Sekarang ya, jadi maksimal Nih, banget jam. Gua sama Prona kan udah lebih lama ya terjun di film. Ini dia paling muda kan. Nasihat nih buat lo, satu on time, kedua bekerja attitude tetap dijaga, bekerja sama dengan baik antara kru, sutradara dan para pemain. Terus kita juga kita walaupun kita sudah jadi talent kan ada tuh figuran-figuran, jangan kita jauhin, kita rangkul. Kenapa? Karena kalau kita satu frame sama mereka, kalau mereka tidak dirangkul, mereka itu darah secanggung, ya kan? Karena mereka udah minder duluan kan. Tapi kalau kita merangkul mereka, jadi dapet gitu loh, chemistry-nya dapet pada saat kayak gitu. Satu itu, keduanya gak usah merasa diri kita nih pesan buat semuanya deh yang masih berjaya, masih muda-muda, yang masih meniti karir supaya karirnya itu, karena sehebat apapun kamu, kalau kamu tidak disiplin, kalau kamu sombong, kamu akan jatuh. Tapi kalau kamu menjaga semua attitude, menjaga semua kedisiplinan, insya Allah semuanya itu akan berjalan panjang. Dan jangan menyepelekan kru, itu pesan aku satu. Iya. Kenapa? Tanpa mereka nggak Tanpa jadi. mereka satu nggak jadi apa-apa. Keduanya, mereka itu sebelum satu film diproduksi, Mereka lebih capek dari kita pemain. iya, mereka itu nanti ada meeting dulu di kantor, ya kan? Iya. Mereka bisa loh merekomendasikan pemain itu siapa. Karena apa? Jangan deh yang itu pemainnya ribet, jangan deh yang ini pemainnya ngatur. Banyak sekali pemain yang menganggap sepele kru karena merasanya udahlah dianggapnya pelayan apa segala macam. Padahal peranan mereka itu sangat besar, sangat penting. Saudara harus kita hargain, lighting harus kita hargain, art, semua yang termasuk PU. Walaupun dia kerjanya cuma di dapur, dan pesen ya buat para artis apalagi yang udah ternama kalau nyuruh jangan lupa kasih uang tip. Bener. Iya beneran, kasihan. Kasih uang tip. Jangan gua minta ini ya, gua minta itu ya. Jangan minta pulang ini ya. soalnya. Pulang aja enggak. Kalau bisa tuh ya, uang honor, bukan uang apa sih kalau kita syuting ada uang apa sih? Rokoknya lah. Bukan uang harian kita tuh apa? Ya, Transport bukan. Kita itu pemain dapat transport, usahakan jangan diambil buat transport. Kasih buat kru. Kasih tuh buat PU. Tapi nggak tahu zaman sekarang ya teh, zaman kita dulu ya teh, itu ada transport. Itu ada iya. tergantung PH-nya. Iya, ada ya, kita dulu selalu ada Ya. transport. Jadi jaraknya Nggak tahu tergantung. deh sekarang ya. Misalnya nih kita ke Jakarta satu hari itu kita dikasih 100.000 untuk transport aja, beda ya sama uang honor kita gitu. Terus apa lagi nih yang mau dibahas kita? Yang ada itu sih, pokoknya kayak kata gue sama Tianti itu kita nggak pakai agensi ya, nggak, kita sendiri Oh, loh. enggak dulu tapi pertama pakai ya? 2 tahun Kalau pertama gua dari awal nggak pakai agensi. gua masuk 2 tahun pertama tuh di manajemen artis biru itu, tapi setelah 2 tahun kontraknya habis jalan sendiri. Kalau gue dari awal tidak pernah. Lu nggak pakai? Nggak pernah. Iya. Bagus lah, bisa memasarkan diri sendiri. Kalau aku kan diculik dari salon, langsung dibawa. Disangkanya gue masih gadis, ketipu itu sebetulnya. Tapi top chair banget ya zaman dulu ya. Zaman Sama dulu. dia juga, tadi gue pikir anaknya cuma 1, 2, 6 say. 6 anaknya tapi keren. Badannya loh. masih oke. Masih oke ya, dia masih muda. Aku udah cucu satu ya. Hah? Udah cucu 1. Maaf Udah ya. cucu 1, bayang pun. Anakku yang gede udah punya anak satu. Dia cucunya 1. Aku cucunya 5. Lebih banyak lagi ya. Iya. 6. Aku 6. Saking banyaknya lupa. Cucu aku 6 semuanya. Alhamdulillah sekarang yang paling gede itu SD. Iya. Cucu. Iya. Dan udah mau 7. Siapa yang lagi lu? Istrinya Bio. Oh alah, iya. Iya, dia lagi sekarang. Nggak kelihatan ya Allah. Masih kenceng gua masih. Jadi kalau aku kan sekarang ngomongin cucu, kalau yang berdua ini ngomongin jodoh. Silakan. Ini jodoh. Anaknya 6. Kalau yang nggak punya duit keluar, minggir. Minggir. Minggir ya, punya duit. Punya duit ya kan. Yang berminat kontak Tianti aja. Iya. Biru jodoh. Natasha Indri, umur 42 tahun. Anak 6, Anak 6, cucu 1. ya kan. Baru apalagi ya? Gimana promonya biasanya kayak gitu ya? Pokoknya kalau misalnya enggak apa-apa ya. Jadi kalau ada yang suka sama Natasha ini lewat aku ya. 10% ya, San. 10% ya. Bukan 25% ya? 10 aja deh, 20% gini-gini kan Pona 10. Pona 10 ke 10. Kata Indri abis dong gua.
Terus sekarang buat kalau invest. kalau sekarang bisnisnya apa Pon? Lagi jalan? Aku sih nggak ada sih bisnis itu aja. Nanti tahu kan suka jualan online ya kan, second branded second. Tapi sekarang lebih banyak ke bantu UMKM temen, promoin dia bikin apa, tolong dong ini Ya. udah gitu. Ngomong-ngomong nih enaknya rotinya. Enak ini, gue seneng banget kalau kesini pasti pesen ini. Dan Jadi satu lagi. gue karena menolong teman UMKM for free, gue Jadi cobain dong, apa gitu. coklatnya enak deh bener. Ini ibu komandan dari tadi nggak masuk frame karena full. Ini tugasnya mengawal guys. Mengawal semuanya. Gitu. Ya terus Jadi, Bang? ngurus apa nih, ada kakak kan bikin perusahaan, kebetulan Nggak di gue situ. alasannya dia lagi. Maaf ya, ini kameramennya tadi lagi Jumat berkah. Jadi kita kamera sendiri. Gitu, jadi ngurusin kerjaan kakak sih, kan nama kakak diangkat jadi salah satu direksi. Ada kerjaan di bola bata di Bali, ngurusin aset-aset, macam-macam sih. Kalau ada yang butuh solar, ada yang butuh ekspedisi, silakan hubungi Bener. Rianti biar Rianti menghubungi saya lebih. Nah, Aku gak ada kalau saya mah ya. Cuman kalau untuk pekerjaan tetap, tapi tantangan perharian tuh ada PT-nya lah kan. Apa namanya, di perusahaan kakak, gua tuh salah satu direksi bener. Makanya gua bolak-balik ke Bali untuk ngurusin pekerjaan itu. doain selain bisnis mereka juga kita ada proyek ke depannya ya. Iya. Amin. Kita mudah-mudahan bisa satu judul bareng, Amin. produksi sendiri insya Allah. Amin. Kita berkarya, semakin tua semakin berkarya. Amin. Gak usah banyak bicara, yang penting kita berkarya. Amin. Karena kita pewaris. Ya, Karena kita bukan pewaris, kita perintis. kita berintis. Jadi sampai kapanpun jangan berhenti merintis apapun. Merdeka, salah ya. Yang penting hal. Nah ya, itulah dia sahabat Yanti Yaser, ngobrol-ngobrol kita sama artis sinetron Pona Santal dan Natasha Indri. Semoga kalian berdua semakin sukses, semakin Amin. berjaya. Yanti juga ya. Doain aku dengan suami aku. Oh iya, nah kalau suami aku kan bidang kok enggak sih, sebelum closing nih. Kebetulan kan suami aku di bidang hukum ya. Iya. Oh iya Mas Edi itu lawyer. Iya. Dia juga punya kantor di Jakarta di mana teh? Kalau di Jakarta bisa bukan di Jakarta, di Bogor. Oh di Kalau Bogor. hukum itu di Bogor. Sama di Kalimantan Nah, ya. Kalimantan banyak kan urusan di Kalimantan. Ya. Ini say, kalau ada apa-apa jangan lupa, jangan sungkan kontak aja ke, mungkin Tenti bisa taruh ya. Pernah ini nih, pernah merasakan Iya, hasilnya. mereka pernah ditolong sama Mas Edi waktu itu teman ya, Temen, ada iya. masalah, terus agak susah di Pengacara lain nggak mau selesai. sama pengacara lain nggak kelar gitu loh. Begitu sama terus gue datangnya nih, gue coba tanya ke Mas Edi deh gitu. Diurusin sama Mas Edi Seminggu ya. kelar. Seminggu Alhamdulillah, alhamdulillah selesai. kebetulan. Ya. Jadi kalau ada apa-apa yang bermasalah yang berkaitan dengan hukum dan sejenisnya, jangan lupa hubungin Teh Yanti supaya Teh Yanti menghubungi suaminya Pak Edi. Karena suami saya sering jauh Iya. dari saya, makanya harus dihubungin dulu. Tapi udah banyak kok yang berhasil, aku sudah dengar ya berita-berita kesuksesan dari Mas Edi itu sendiri. Menangani kasus. 1 minggu itu selesai. Alhamdulillah. Kebetulan tergantung kasusnya sih itu atas izin Allah ya. Iya. Itulah sedikit perbincangan kita dengan teman-teman artis ini. Artis yang masih cantik-cantik walaupun anaknya bererot. Bererot tumpah. Aduh sorry. Aduh sorry. Ada berapa tiga. Itu nggak jorok ya. Aduh sorry say. Mbak boleh minta mbak? Nggak bisa lagi di pause. Nggak bisa. Nggak usah deh. Nggak apa-apa. Ya udah, Nanti apa-apa deh. dipotong. Nggak apa, gitu lucu ya. Nggak apa-apa. Jangan dipotong itu. Jangan dipotong. Iya, nggak. iya, bagus. Ya udah mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Tadi ada accident sedikit. Ada accident ya di Kayak satu- horror side, botolnya melayang. Sampai ketemu lagi di vlog kita yang akan datang dari saya Yanti Yaser. Dari saya Pona Chantal, atau kalau di album Joda Syafona. Aku Natasha Indri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.